Nah, akhir-akhir ini beredar satu hiruk pikuk atau kehebohan di tanah air kita, khususnya ketika seorang presenter atau namanya Daniel Mananta itu menafsirkan teks dari kitab Nabi Yesaya yang katanya di dalam patung itu ada unclean spirit katanya. Ya, itu sebetulnya bukan suara dia, karena beberapa tahun lalu Abdul Somad itu mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Konsep jin sendiri tidak ada dalam iman Kristen, ya kan? Konsep jin itu adalah konsep Islam. Di Kristen tidak ada konsep jin itu. Dan saya juga tidak mau memaksakan paradigma saya untuk menilai orang lain. Dalam Islam sendiri jin itu sukanya makan tulang. Lah di salib itu dipasang di gereja bersih sekali, nggak ada tulang, makan apa di sana dia? Kan nggak bisa hidup kan? Lah kalau kita buat guyonan teologis kan itu kan ya menarik sekali. Lalu jin itu kalau ke gereja pasti kelaparan karena di sana tidak ada tulang misalnya. Kan salib biasanya dipasang di tempat yang paling depan, yang bersih, dan biasanya memang orang-orang Kristen itu ya relatif lebih bersih lah daripada yang suka memojokkan kita itu, ya toh? Karena yang suka memojokkan sukanya tinggal di pojok-pojok yang biasanya kumuh kan. Tidak menjadi pusat. Kalau pusat itu mesti bersih itu. Nah, teks yang dibaca itu antara lain berasal dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ya. Kira-kira seperti ini. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing dan bukit-bukit dengan raja. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dengan apa dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan dan seterusnya? Jadi ini konteksnya apa sebetulnya? Konteksnya itu adalah Israel sudah diselamatkan oleh Tuhan yang adalah pengendali, penguasa, pantokrator semua alam semesta ini. Masa harus kamu samakan dengan patung-patung buatan tangan manusia untuk disembah? Tapi kalau membuat benda seni, tidak semuanya itu harus dikatakan sembahan kan? Ya, itulah sebabnya negara kita itu rusak karena apa? Benda-benda seni dianggap musuhnya Tuhan. Lah Tuhan kok ya punya musuh patung itu, kok ya pangkatnya kan masa direndahkan. Tuhan itu penakut, takut dengan patung itu loh. Saudara-saudara, kita melihat Alkitab itu mesti dengan konteks ya. Yang pertama, apakah membuat benda-benda liturgis itu dilarang? Itu harus kita clear dulu ya. 10 perintah Tuhan itu kurang tajam seperti apa kalau dibandingkan dengan mereka yang suka salah paham dan pahamnya salah itu. Ya kan? 10 perintah Tuhan itu yang namanya Asyeret Hadivarim itu diawali dengan deklarasi bahwa Tuhanlah yang telah menyelamatkan Israel dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Maka kalau dalam dasasila Yahudi atau 10 perintah Allah Yahudi itu hukum pertama bukan jangan ada ilah lain, tidak. Hukum pertamanya itu adalah Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika Mi'aret Misrayim Mibet Avadim. Akulah Tuhan sembahanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Makanya nanti kalau Bapak Ibu di Mesir atau di sini juga banyak di Holy Land ini nanti melihat 10 perintah Tuhan dalam bahasa Ibrani, biasanya huruf yang pertama di sebelah kanan itu Anoki, itu akulah. Baru yang kedua jangan ada ilah lain, lo yihye,
leha dan seterusnya. Lo yihye leha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Nah, kita memiliki 10 perintah Tuhan itu sebetulnya sama. Yahudi, Kristen, Samaria itu sama. Karena Tauratnya kan satu. Cuman sistematiknya bisa berbeda-beda. Yahudi lain lagi. Yahudi karena pendahuluannya dimasukkan jadi hukum pertama. Lalu hukum yang kedua, lo yihye leha tadi. Baru disusul dengan ungkapan jangan membuat patung. Lo ta'aseh leha, jangan membuat bagimu patung, ya, pesel patung dan segala yang serupa. Dan segala yang serupa itu vekal temunah. Dan segala yang serupa. Serupa dengan apa? Yang pertama, Asher basim mayim mimeal. Segala yang berada di langit yang di atas. Contohnya apa? Orang Mesir dulu mengingat dewa matahari yang disebut Ra. Makanya muncul Ramses, ya, anak dewa matahari. Mertuanya Yusuf dinamakan Potifera. Ra itu matahari. Ya, jadi kalau mertuanya Yusuf namanya kira-kira Nugroho pasti bukan, karena nama Nugroho itu bukan nama Mesir. Kalau misalnya istrinya Yusuf namanya Juleha pasti bukan. Itu orang Sunda, anaknya Pak Marjai misalnya. Jadi membaca kitab itu mesti melihat konteks. Karena apa? Anda tidak akan mungkin menemui nama orang Jawa di abad 10 dengan nama Alexander atau Roy Martin. Tidak mungkin ada itu. Itu nama karena produk Eropa kan. Pasti nama-nama itu dilihat prasasti di abad itu. Misalnya nama orang Galigi. Sekarang kita udah lupa apa itu Galigi. Itu ada di prasasti Balitung. Galigi mawayang buat yang macarita bima yakumara kicaka mawayang ramayana misalnya. Simang muk mabanyol. Anda orang Jawa berapa, Mas Anom orang Jawa, Pak Roy orang Jawa. Tapi bahasa Jawa 1000 tahun yang lalu kita sudah sakit ingatan semua. Lu gitu pangkatmu mau ngeritik Alkitab itu apa? Iya toh? 1000 tahun yang lalu kita semua sudah sakit ingatan. Membaca Alkitab itu menyeberangi zaman, ruang, waktu, bahasa. Karena Anda kalau sombong-sombong sering mengkritisi Alkitab, ya boleh saja semua orang awam baca Alkitab, tapi jangan rumongso biso, nanging biso rumongso. What is the meaning of biso rumongso? Terjemahkan sendiri, ya kan? Gitu loh. Jadi artinya apa? Kita membaca peristiwa 1000 tahun yang lalu pun, itu butuh pemahaman bahasa kuno. Apalagi peristiwa ribuan tahun, zamannya Musa, zamannya Daniel, zamannya Yesus, zamannya Yesaya, ayat yang kita baca tadi. Baik, jadi yang ada di langit yang di atas. Lalu yang kedua, V-Asher, yang Ba-Eret. Dan yang ada di bumi, Mitahat, bumi yang ada di bawah. Orang Mesir punya misalnya dewa sapi, ya. Itu konteksnya apa? Hathor. Hathor itu adalah bentuknya lembu. Nah, dia punya anak laki-laki namanya itu Happy atau Apis kalau bahasa Koptiknya. Itu yang mengikat bangsa Israel. Makanya ketika mereka sedang dalam keluaran dari tanah Mesir, Eksodus itu, Tuhan menghendaki jiwa mahardika, jiwa yang merdeka. Tapi paradigmanya tertinggal di Mesir. Karena itu di padang gurun, salah satu godaan bagi Israel itu adalah menyembah anak lembu emas. Anak lembu emas itu Apis. Apis itu anaknya yang namanya Hathor. Ya, nanti ketika Israel terbelah menjadi dua, kerajaan utara berpusat di Samaria, sebelumnya di Tirsa, kerajaan selatan berpusat di Yerusalem. Mereka juga mengulangi hal yang sama, tapi lebih canggih. Karena pada saat itu Allah Israel itu disinkretiskan dengan Dewi Kesuburan Asyera.
Sehingga bukan lagi patung anak lembu emas dalam Septuaginta itu adalah patung sapi betina. Itu terjadinya tidak pada saat Keluaran. Sapi betina itu terjadinya pada saat Samaria. Peristiwa Samaria. Itu artinya apa? Jangan menyerupai dengan yang ada di bumi, yang ada di bawah. Termasuk patung sapi betina atau patung anak sapi zaman Keluaran. Lalu W. Asher dan yang Bamayim yang ada di dalam air, Mitahat La'aretz yang ada di bawah bumi. Misalnya orang Mesir punya dewa, itu dewa namanya Sobek atau dewa buaya. Itulah yang Tuhan peringatkan di 10 perintah Tuhan itu. Dan semuanya itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penyembahan patung-patung yang berhubungan dengan komitmen mereka kepada Tuhan yang tidak mau diduakan, tidak mau diserupakan. Itu konteksnya. Tapi kalau membuat arca, membuat benda liturgis yang itu berkaitan misalnya gambarnya malaikat, boleh. Contohnya kita baca ya satu ayat. Itu semua harus ada dasar teksnya, dasar biblikalnya ya. Misalnya kita bisa baca di dalam kitab Keluaran 25 ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Ini jelas Tuhan membolehkan membuat gambar kerubim. Kerubim itu kan gambarnya malaikat. Itu 3 dimensi loh, bukan 2 dimensi. Artinya bikin patung ciptaan itu boleh. Ya toh? Karena apa? Manusia itu kan membutuhkan apa? Membutuhkan sebuah visualisasi dari yang tidak kelihatan. Tetapi Tuhan memberikan pedoman yang boleh kamu visualisasikan itu adalah ciptaan. Atau misalnya orang-orang yang disebut hamba pilihan, tidak semua pukul rata. Jangan membuat patung, misalnya patung apa dulu. Gitu. Makanya kalau di dalam gereja itu ada ikon. Ikon itu sendiri teksnya ada di dalam kitab suci. Yesus disebut sebagai ikon dari Allah yang kelihatan. Karena itu wujud inkarnasi. Firman menjadi manusia. Lah kalau firman menjadi manusia kan bisa digambar. Kalau Taurat sudah ditulis dalam bahasa Ibrani kan juga bisa ditulis. Nah sekarang tulisan, gambar, patung 3 dimensi itu kan tinggal kita melihat dari aspek mana gitu loh. Jadi tidak sesederhana dikatakan dalam patung ada unclean spirit. Spirit apa itu? Melihat sejarah harus jelas ya. Maka selama kita di kota suci ini kita bisa meningkatkan kepekaan rohani kita dengan bagimu patung yang menyerupai apapun. Dalam Alkitab, semua suku bangsa menyembah Tuhan. Mereka melalui patung, mereka menyembah Tuhan mereka melalui patung. Bangsa Kanaan adalah salah satu dari banyak bangsa yang melakukan praktik penyembahan kepada Tuhan dalam wujud patung. Tidak hanya di zaman Alkitab, praktik penyembahan melalui patung juga berjamur di zaman ini. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Bolehkah menyembah Tuhan melalui wujud patung? Siapa sebenarnya penyembah berhala itu? Apakah patung selalu berhubungan dengan objek penyembahan? Dan bagaimana sikap orang percaya terhadap patung? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab dengan tepat karena berhubungan langsung dengan iman orang percaya. Yang pertama, bolehkah menyembah Tuhan melalui wujud patung? Patung pertama kali disebut dalam Keluaran 20 ayat 4, tepatnya saat Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa di Gunung Sinai. Tuhan berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ini adalah perintah dalam bentuk larangan yang menjadi hukum bagi bangsa Israel. Dalam perintah ini terkandung sebuah kebenaran
yang Tuhan ingin agar dilakukan oleh orang Israel, yaitu antara lain Tuhan ingin agar bangsa Israel mengenal Dia tanpa sarana atau wujud patung seperti yang terdapat pada Tuhan bangsa-bangsa lain. Yang kedua, Tuhan tidak ingin diduakan, artinya Tuhan hanya mau dirinya yang disembah. Lalu yang ketiga, Tuhan memberitahu bangsa Israel bahwa bangsa-bangsa yang Tuhannya dalam wujud patung itu bukanlah Tuhan yang benar. Yang keempat, patung menyembunyikan kemuliaan Tuhan, seperti yang tertulis dalam Yesaya 42 ayat 8. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Jadi dijelaskan secara rinci di dalam Ulangan 4 ayat 16, jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki ataupun perempuan. Bangsa-bangsa lain menyembah Allah mereka dalam wujud binatang dan manusia, anak lembu emas, dan ditempa oleh Harun, merupakan salah satu wujud Tuhan bangsa Mesir. Dalam Keluaran 32 ayat 24, Dewi Artemis merupakan berhala dalam wujud perempuan yang patungnya berdiri di kota Efesus. Kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 24. Ada banyak ayat lain yang melarang membuat patung seperti Imamat 26 ayat 1, Ulangan 4 ayat 23, Ulangan 5 ayat 8, dan seterusnya. Ayat-ayat ini sudah menjawab bahwa Tuhan melarang membuat patung dalam bentuk apapun untuk disembah. Yang kedua, siapa sebenarnya penyembah berhala itu? Alkitab menjelaskan berhala adalah patung yang disembah. Siapapun yang menyembah patung itu adalah penyembah berhala. Namun tidak setiap penyembah berhala adalah menyembah pada patung, karena ada jenis berhala yang lain yang bisa dijelaskan dalam Alkitab, seperti dalam Kolose 3 ayat 5 berkata, keserakahan itu penyembahan berhala. Jadi selain menyembah patung, keserakahan juga termasuk dalam kategori penyembahan kepada berhala. Namun ini adalah jenis penyembahan berhala yang lain. Lalu siapa penyembah berhala itu? Penyembah berhala adalah orang yang sujud menyembah di hadapan patung. Setiap suku bangsa dan agama yang menganggap Tuhannya dapat diwakili oleh patung itu, itulah para penyembah berhala. Lalu apakah patung selalu berhubungan dengan objek penyembahan? Patung tidak selalu menjadi objek penyembahan, karena Tuhan juga perintahkan untuk membuat patung ular tembaga kepada Musa. Bilangan 21 ayat 9. Patung ular tembaga ini bukan untuk disembah, tetapi sebagai simbol bagi barang siapa yang melihat patung ular itu, maka dia akan sembuh dari gigitan ular. Di zaman ini ada banyak patung yang digunakan sebagai ornamen seni. Ada juga patung yang dibuat untuk mengenang seseorang, seperti patung pahlawan, patung seorang tokoh, bahkan patung Yesus. Tapi bukan berarti patung itu disembah. Dia hanya sekedar objek untuk dikenang. Ini hasil. Sejak dulu patung dibuat sebagai objek penyembahan, namun di zaman ini patung juga dapat dibuat untuk tujuan lain. Hal ini dapat kita lihat di berbagai tempat seperti di mal, taman bermain, pusat kota, tempat-tempat bersejarah, bahkan di pekuburan. Patung-patung itu dibuat bukan untuk tujuan objek penyembahan, tapi hanya sebagai karya seni semata. Lalu, bagaimana sikap orang percaya terhadap patung? Nah, Paulus menjelaskan dalam perjalanan misinya ke Athena, bersedih hati melihat kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Kisah Para Rasul 17 ayat 16. Sikap Paulus ini harusnya menjadi sikap orang percaya terhadap patung sesembahan umat agama lain. Penggunaan patung sebagai sesembahan tidak pernah digunakan di sepanjang Alkitab. Sebaliknya, semua suku bangsa yang tidak mengenal Tuhan menyembah patung. Di zaman Alkitab, agama belum terorganisir dan belum memiliki nama. Tetapi Tuhan menyebut mereka semua para penyembah berhala. Bagi orang percaya, patung
yang tujuannya untuk menyembah Tuhan itu dilarang. Segala jenis patung yang tujuannya untuk hal-hal rohani itu tidak boleh dibuat. Tuhan melarang hal itu sejak awal seperti yang kita lihat dalam banyak ayat tentang jangan membuat bagimu patung. Hal-hal ini tidak dihiraukan oleh beberapa gereja, tentu karena mereka merasa lebih tahu dari Tuhan, tetapi mungkin mereka pada dasarnya adalah penyembah patung. Tanpa mereka sadari, membuat patung Yesus merupakan penyembahan berhala jika kita sujud menyembah di hadapannya. Hal ini sama dengan semua suku bangsa yang menyembah Tuhan. Mereka melalui patung itu. Mereka biasanya berdalih bahwa mereka tidak menyembah patung itu, tapi hanya menghormatinya sebagai sarana bertemu dengan Tuhan. Tapi alasan ini juga tidak dibenarkan oleh Alkitab. Orang percaya tidak menentang patung untuk tujuan seni seperti patung di taman, patung harimau di dalam rumah, patung burung garuda, atau patung kepahlawanan. Patung-patung ini bukanlah objek sesembahan. Orang percaya menerimanya bahkan menikmati karya seni tersebut. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kerohanian. Karena itulah patung-patung tersebut masih dapat dimaklumi oleh orang percaya sebagai suatu karya seni yang tujuannya untuk menghias sebuah tempat. Orang percaya tidak anti terhadap patung sesembahan milik agama lain seperti yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Mereka tidak melakukan pengerusakan terhadap patung sesembahan agama lain yang berbeda keyakinan dengan mereka. Sikap seperti inilah yang dilakukan oleh orang percaya saat ini. Bahkan ketika Yesus 2000 tahun yang lalu juga tidak menghancurkan patung-patung yang disembah oleh orang Romawi. Kesimpulannya, Alkitab melarang membuat patung dalam bentuk apapun yang tujuannya sebagai sarana menyembah Tuhan. Di dalam Alkitab, semua suku bangsa yang tidak menyembah Tuhan dikategorikan sebagai penyembah berhala karena mereka membuat patung Tuhan. Semua agama di dunia yang menggunakan sarana patung dalam praktek keimanan mereka dapat dikategorikan sebagai penyembah berhala. Namun demikian, patung yang tidak berhubungan dengan hal-hal yang bersifat rohani seperti patung kebangsaan, patung seni, dan lain sebagainya tidak bermasalah. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya. Oke guys.